bisa ompong dong, Min. Kayaknya bukannya udah pernah gue ceritain gak sih gigi gue kenapa bisa ompong? Tapi gak apa-apa, gue ceritain ulang sekaligus memberikan info yang sangat menyayat hati. Karena gigi palsu gue hilang, anjir. Walaupun itu cuma sekedar gigi palsu, tapi itu sangat berharga. 2.200.000 gue. Apa bisa ompong ini dikarenakan gue tuh dulu jarang banget sikat gigi waktu kecil. Jadi gigi gue tuh bolong, banyak banget nih. Bagian belakang semua nih, atas bawah, empat-empatnya. Semua gigi gue tuh udah ditambel sampai dimana tambelannya ini rusak dan gue membiarkan itu tambelan bolong, nggak gue tambel ulang. Sebenarnya aman-aman aja nih yang bagian atas sampai dimana muncul rasa sakit. Akhirnya gue ke dokter gigi dan ternyata ini karena gue udah diemin lama banget nggak gue tambel, itu udah mati gitu loh sarafnya, jadi udah nggak bisa dilakukan perawatan saluran akar bahkan, jadi harus dicabut. Akhirnya dicabut lagi. Gue yang ngejawab juga, terus kenapa nggak dibehel, kenapa milih pakai gigi palsu? Karena cuma satu, gigi gue cuma satu yang bolong, terus kayak gigi gue nggak seberantakan itu. Bahkan dokter gigi gue aja menyarankan untuk pakai gigi palsu aja, nggak behel. Jadi kayak ya udahlah, ngapain dibehel. Walaupun memang gigi bawah gue nih berantakan ya tuh, ya kan, mencong-mencong karena ada gigi bungsu juga. Jadi sekarang ini lebih fokus mau cabut gigi bungsu dulu sih. Jadi kayak behel tuh, aduh, pengeluaran lagi, nggak dulu deh. Gue mau cari teman siapa di sini yang sampai gede masih susah bedain kanan sama kiri. Kalau ada kita sama guys, kanan ini kiri tahu gue, tapi kalau misalnya di keadaan tertentu itu gue kayak langsung ngeblank, kanan yang mana kiri yang mana ya. Dulu itu kan pas SD gue sanggar tari. Nah di sanggar tari ini gue sudah menyadari kalau gue ini agak susah untuk membedakan kanan sama kiri. Setiap kali guru tari gue ini selalu ngomong kaki kanan kaki kiri, misalnya kayak kaki kanan maju kaki kiri yang mundur, gue malah kaki kiri yang maju kaki kanan yang mundur. Padahal kalau kalian anak sanggar pasti tahu kalau tempat latihan itu depannya pasti ada kaca, atau anak dance juga pasti kayak gitu kan. Sampai digini nama guru gue, kanan yang maju, kanan, perhatikan kakinya kanan. Sampai disebut nama gue Vira, itu kakinya salah, baru sadar kalau ternyata gue yang salah. Walau gue pikir karena emang gue kurang fokus aja gitu ya. Ternyata sampai sekarang gue tiap kali ditanya kanan kiri gue masih suka kagok jawabnya. Karena waktu itu lagi pulang dari kampus naik ojol, gue tuh selalu dapet ojol yang emang udah paham jalan pulangnya atau dia tuh lihat maps biasanya. Nah ini si abang-abang tiba-tiba nanya ke gue. Jadi si abang ini nanya, ini belok kanan atau kiri ya? Gue tahu banget ini harusnya kita belok ke sini. Gue jawabnya ke kanan bang, karena gue pikir ini tuh kanan. Ya bangnya akhirnya beloknya ke sini, terus gue mikir kok ke sini, kan maksud gue ke sini. Pas gue inget-inget lagi ternyata gue yang salah, ini tuh kiri, ini kanan. Jadi lu yang salah ngomong, Min. Mari kita story of my life zaman SD lagi. Ini ceritanya sebenarnya agak astagfirullahaladzim ya, jadi gue agak takut mak gue denger ceritanya. Jadi waktu gue kelas 6 SD itu tuh lagi hits-hitsnya HP BlackBerry. Kalau kalian penonton lama gue, kalian pasti tahu cerita yang gue masuk Padus dan dibilang suara gue fals itu ya. Ini kejadian pas gue lagi Padus. Di Padus ini yang punya handphone BlackBerry cuma dua, yaitu teman sekelas gue sama ada adik kelas gue. Namanya orang punya HP bagus yang dimana orang-orang belum pada punya, udah pasti nih orang-orang yang nggak punya ini mengerubungi seperti lalat ke orang yang punya HP bagus. Kayak gimana sih HP BlackBerry itu, kepo. Kayak bocah kampung lagi ngeliatin orang kaya main HP begitu. Adik kelas gue ini tuh bedanya 2 tahun. Jadi kalau gue kelas 6, dia berarti kelas 4 SD. Pas kita lagi istirahat Padus, dia ngomong, aku punya videonya Ariel Cutari sama Luna Maya tuh, yang gempar banget saat itu. Sama yang lainnya yang denger itu kayak, hah? Seriusan? Karena emang ternyata handphonenya itu tuh bukan punya dia pribadi, tapi berdua gitu sama maknya deh. Terus dia dengan PD-nya, iya ada nih, bentar ya aku cariin, dicari dan beneran ada. Lu tau lah selanjutnya apa, kita nobar. Enggak bercanda, kita nggak nobar ya. Jadi kayak cuma ada play dikit, abis itu kita kayak udah mana masih kuat ternyata ini gue. Jadi gue abis itu nggak nonton gitu. Tapi sini ada yang udah pernah nonton. Gue mau cerita tapi sebelumnya gue mau nanya dulu, lu pada tipe yang mana? Tipe yang suka diajak ngobrol sama driver ojol atau yang nggak suka diajak ngobrol? Gue itu tipe yang kedua, yaitu nggak suka diajak ngobrol. Gue maunya tuh diem aja kalau lagi di perjalanan. Tapi gue nggak ngerti kenapa gue selalu mendapatkan ojol yang suka nanya-nanya ke gue. Gue pernah dapet ojol yang awalnya tuh dia nanyain soal kuliah gue, udah semester berapa, jurusannya apa, biaya UKT di sana tuh berapa. Ujung-ujungnya adalah dia tuh sebenarnya pengen ngebanggain anaknya. Sebenarnya gue nggak masalah sama bapak ini ngebanggain anaknya, cuma maksudnya gue bingung gitu ngeresponnya gimana. Ngambil jurusan apa dek? Hukum pak. Oh hukum, iya saya juga nyaranin ke anak saya nanti maunya hukum sih. Hukum di UPN itu bagus atau enggak ya? Gimana jawabnya ya? Ya udah pasti gue bilang bagus dong, orang gue kuliah di sono. Anak saya tuh pinter banget loh. Dia SMA-nya di SMA favorit, nilainya juga bagus, selalu masuk 3 besar. Tapi dia tuh pengennya di sistem informatika. Kalau kayak gitu bagus nggak sih itu? Mohon maaf pak, saya nggak tahu. Bukan pakar jurusan pak, jadi saya nggak tahu apa-apa. Masalahnya ini bapak ini ngebanggain anaknya tuh nggak cuma sekali 2 kali, tapi kayak sering banget nge-mention kayak, iya anak saya soalnya pinter banget loh, dia tuh sering juara. Ini yang bikin gue agak sedikit bete itu adalah gue tuh lagi buru-buru, sementara nih bapak-bapak ngajak gue ngobrol dengan kecepatannya pelan karena dia pengen ngobrol gini, madepnya begini loh, kayak
Saya buru-buru pak, nggak ada waktu. Alet nggak tuh? Tuh pernah lagi dapet driver ojol yang nanyanya tuh nanya-nanya pribadi. Ini rumahnya ya? Ngontrak apa rumah sendiri? Tinggal sama siapa emangnya? Kuliah emang selalu jam segini ya? Tuh di situ gue jawabnya udah ogah-ogahan banget. Gue yang kayak iya, enggak, kayak udah bener. Tolong berhenti, jangan ditanya lagi. Tapi dimana nih mas tanya, jadi dia emang belum terlalu tua tapi nggak yang muda banget juga, kayak mungkin 20 hampir mau 30-an lah. Nanya ngomong sesuatu tapi gue tuh nggak terlalu denger karena pas dia ngomong tuh ada motor lewat dan knalpot yang berisik banget gitu. Di situ posisinya gue udah mager untuk menjawab, jadi kayak ya udah gue diem aja karena gue juga nggak denger dia ngomong apa. Terus lu tahu dia orang ngapain? Nanya ngulang enggak? Dia manggil gue, woi Yasmin. Itu pertama kali dipanggil gue sama driver ojol kayak aduh akrab banget apa kita ya? Lo tau pertanyaan apa yang dia mau tanyain ke gue? Penting nggak? Enggak. Orang mana emangnya? Karena gue malas memperpanjang, akhirnya gue langsung jawab, iya orang sini kok, Jakarta. Kembali lagi di Get Ready With Me sambil cerita-cerita. Waktu itu gue sempat baca komen ada yang nanya, Min kapan pertama kali? Oh iya salah. Ini deh. Pertama kali make upan. Jadi kita cerita tentang itu. Soalnya pakai skin tint dulu, gue pakai skin tintnya dari YOU. Gue campur karena yang satu keterangannya, satu kegelapan. Campurnya bener dikit banget. Jadi lip tint adalah produk makeup pertama gue yang gue beli. Lip tint pertama itu adalah lip tintnya Emina yang sampai sekarang bahkan gue ada benar. Nih Magic Potion Emina. Gue dulu punya semua warnanya karena gue sesuka itu. Tapi yang sering gue pakai ke sekolah itu yang warna oranye, kalau nggak yang warna pinknya. Terus nggak selang berapa lama gue beli lip tint, gue tuh beli lip matte ya. Lip matte-nya itu adalah satu lip yang sekarang udah nggak ada produknya, padahal itu bagus banget buat base. Pasti lo ngerasain yang punya bibir gelap kalau pakai lip tint nggak nutup ya, terus kayak jadi jelek banget gitu deh. Karena gue muter-otak kayak aduh gimana ya, gue pengen ke sekolah tetap pakai produk lip tapi nggak kelihatan pakai banget. Akhirnya gue pakai ombre, pakai lip matte satu lip jadi base, habis itu pakai dikit warna oranye di tengah bibir. Walaupun ketahuan juga memburu BK gue ya, karena gue udah cerita waktu gue ketahuan pakai lipstick, gue agak sakit ini sih ketemu jalan. Dan gue tuh pernah di masa yang mana gue tuh bener-bener gak bisa pergi keluar rumah tanpa lip tint. Ke warung bahkan gue mau tidur aja pakai lip tint. Gue nggak tahu ada yang pernah sama kayak gue atau enggak, tapi seobses itu gue sama lip tint. Produk makeup kedua gue adalah bedak. Gue tuh dulu pakai bedaknya Pond's yang nanti gue tunjukin deh. Itu dulu gue pakai, gue bahkan beli sampai 2 kali karena gue suka banget. Tapi sekarang nggak tahu ya, gue udah nggak pernah lihat produk itu lagi deh. Apa udah emang nggak dijual ya? Kalau untuk eyeshadow gue nggak punya produk gue sendiri, jadi gue tuh ngambil dari mak gue. Gue lupa juga sih, kayaknya mereknya Wardah sih setahu gue ya. Ada 2 produk yang waktu SMA itu gue pakai, kadang gue nggak pakai karena gue merasa kadang gue bagus pakainya, kadang gue jelek. Apaan itu? Yaitu blush on sama mascara. Blush on mungkin wajar karena nggak cocok kali ya warna blush onnya di kulit muka gue gitu, jadi kelihatan kusam. Tapi kalau mascara jujur gue juga nggak ngerti kenapa gue pada saat itu ngerasa jelek pakai mascara. Nah kalau sekarang ditanya ya mascara, misalnya gue nggak bisa lepas dari namanya mascara. Kalau untuk highlighter gue sebenarnya baru banget nyobain akhir-akhir ini. Sebenarnya highlighter sama skin tint ataupun cashep itu gue baru nyobain tuh akhir-akhir ini, hampir barengan sih. Tapi kayaknya highlighter duluan, baru akhirnya gue nyoba cushion dan juga skin tint. Terus gue pertama kali akhirnya gue memutuskan untuk beli cushion, nyobain itu waktu gue semester 3 atau semester 4 gitu, gue lupa kenapa gue baru nyobain, karena gue tuh maju mundur soalnya gue ngerasain kalau gue tuh nggak butuh-butuh amat gitu loh. Selain karena gue ngerasa nggak butuh, gue juga nggak bisa milihnya. Gue tuh nggak tahu warna kulit gue tuh sebenarnya apa yang cocok tuh apa gitu loh. Jadi sampai akhirnya gue memutuskan untuk beli cushion karena nggak tahu sih, tiba-tiba aja pengen. Terus gue belinya juga langsung karena dari pengalaman gue membeli produk-produk cushion, baby cream, skin tint selalu salah shade. Salahnya itu selalu keputihan. Putihan, maksudnya terlalu terang di muka gue. Jadi memang lebih aman untuk beli langsung dan minta pendapat mbak-mbaknya. Nah sekarang kita ngomongin produk makeup yang belum pernah gue coba. Ini yang pertama adalah alis, dan itu yang sering banget ditanyain sama orang-orang, Min lo ngalis gak sih? Maaf, gak pernah pakai alis. Sepakai-pakainya gue itu gue biasanya pakai maskara yang udah kering, itu cuma buat disisir di alis gue, buat menutupi sedikit yang agak renggang-renggang apa sih, botak-botak ini. Terus eyeliner, sebenarnya gue sempat beli produk eyeliner, yaitu eyeliner yang stem. Tahu nggak sih yang langsung di stem gini terus dia udah wing? Itu tahu lu, muka gue malah jadi kayak Deddy Corbuzier, tatap mata Ojan. Jadi nggak, setelah itu gue nggak mau mencoba lagi. Lalu ada bronzer dan juga contour. Kalau udah selesai, ini tinggal ke bibir. Gue bingung sih gue mau pakai warna kayak gini atau gue mau coba warna lain. Karena kalau kayak gini kayak pink banget gak sih? Kalau ngomong soal bibir, gue tuh ada transisi. Dari awal gue coba-coba makeup, itu gue suka banget sama ombre yang gelap banget, yang bener-bener segelap itu. Sekarang gue tuh lebih suka ombrenya yang dalamnya tuh agak glossy gitu kan. Gue ganti warna nggak? Kayak gini aja udah cocok sama makeup gue, tau gue ganti
coba dulu ya, kita ganti ke warna yang sedikit lebih gelap. Lupa kita belum pakai highlighter. Pakai highlighter dari Pixie. Ini sebenarnya biasanya gue pakai setting spray, tapi setting spray gue lagi habis, jadi nggak usah. Ini aja. Pakai Peripera yang Ink Velvet 31. Bagus banget sumpah warnanya. Susah, menurut kalian lebih cocok mana? Stick yang pertama atau yang kedua ini? Oh yang satu lagi gue juga pengen tahu kalau kalian sendiri kalau make upan untuk keluar rumah tuh sukanya pakai produk-produk apa aja? Komen di bawah ya. Mari kita start off my life zaman SD lagi. Kita kali ini berhubungan dengan baju yang lagi gue pakai. Piyama. Jadi dulu waktu gue SD itu gue sering banget yang namanya nonton sinetron. Sinetron yang gue tonton ini pasti selalu aja ada pemeran anak orang kaya, yang dimana tiap kali adegannya lagi tidur nih malam hari, dia tuh selalu menggunakan piyama dan juga menggunakan penutup mata gitu, tau gak sih, yang buat tidur. Nah, gue juga pengen tidurnya tuh cakep menggunakan baju tidur dan juga penutup mata. Udah kayak princess lu. Sampai lah dimana gue minta ke mak gue buat beliin baju piyama. Lu tahu jawaban mak gue? Apakah dituruti? Ya enggak lah. Gak ada. Baju tidur. Ya udah pakai baju terus tidur. Baju tidur kan? Gak tidur pakai baju tidur. Udah banyak tuh baju di lemari, pakai aja kaos sama celana, repot bener. Jadi itu adalah salah satu keinginan gue yang tidak tercapai sampai akhirnya sekarang gue beli sendiri nih. Ini piyama baru gue. Gemes kan bajunya? Mari kita story of my life kejadian kocak gue sama abang-abang ojol. Ini kejadian kemarinnya lagi, gue lupa tepatnya kapan, pokoknya udah agak lumayan lama. Jadi di hari itu gue tuh mau ke rumah teman gue nih, kesini ya. Tapi gue kan biasanya naik Transjakarta. Kalau naik Transjakarta itu gue harus jalan dari rumah gue ke gang depan rumah gue. Terus tuh gue harus nyebrang naik JPO baru nyampe di haltenya. Hari itu gue beneran mager banget karena itu siang panas. Jadi kayak oke, gue naik ojol aja deh. Gue naik ojolnya itu ke haltenya, jadi bukan ke rumah teman gue karena boncos 38.000. Ini gue naik TJ cuma 3.500 ditambah sama ojol ke sononya paling 14.000 doang. Lalu gue pesen ke halte Lenteng Agung Barat. Lenteng Agung Barat itu posisinya bukan di Lenteng tapi di deket Tanjung Barat. Haltenya itu sebelum halte Tanjung Barat. Pas nyampe abang-abangnya gue langsung naik lah ke pundak abangnya, enggak lah ke jok motornya. Abangnya jalan nih tumben-tumbenan. Biasanya kalau misalnya mau ke arah Tanjung Barat gue pasti lewat dalam karena biar muternya itu bukan di UP tapi di ISIP. Abang-abang ini kok dia lurus ke depan pengen muter ke arah UP. Ada gak sih yang sama kayak gue kalau misalnya lagi naik ojol terus kita nih sebenarnya tahu jalan pintasnya tapi kita nggak mau ngomong arahin karena males aja gitu. Jadi suka-suka abangnya nih mau lewat lama, lewat luar terserah yang penting nyampe. Tuh posisinya gue lagi males ngomong jadi kayak ya udahlah biarin aja lah kita muter lewat UP jauh-jauh deh karena gue males ngomong. Pas mendekati stasiun Lenteng tiba-tiba kok gerak, sorry guys, ini di atas kasur jadi kalau gue gerak ini juga ikutan gerak. Pas nyampe stasiun Lenteng tiba-tiba bapaknya nih ngomong, ini mau di sini atau yang di seberang? Gue bingung dong, kok di sini atau di seberang? Kan emang tepatnya di seberang sono di Tanjung Barat. Gue jawab di seberang pak. Abis itu gue diem, gue mikir, oh ini kayak si bapak salah nih. Mentang-mentang namanya halte Lenteng Agung Barat dikiranya tuh di stasiun Lenteng Agung. Langsung lah gue ngomong, pak ini saya di Tanjung Barat ya pak, bukan di Lenteng. Terus bapaknya bilang, oh Tanjung Barat bukan di Lenteng. Emang iya Tanjung Barat? Iya pak, saya di halte Lenteng Agung Barat. Itu tepatnya itu sebelum halte Tanjung Baratnya. Kok bapak-bapaknya ngomong apa? Masa sih? Ini kan Lenteng Agung ya, di Lenteng Agung dong. Ya emang namanya Lenteng Agung pak, tapi itu kan tempatnya di sono di Tanjung Barat. Tuh gue dari Lenteng sampai ke putaran Gardu, KFC Gardu, no ya itu masih berdebat soal bapaknya tuh masih kekeh kalau ya Lenteng Agung Barat ya di Lenteng lah, bukan Tanjung Barat. Ini tulisannya di Lenteng Agung loh, berarti harusnya di Lenteng Agung gak sih? Bapak ini Lenteng Agung tuh memang namanya Lenteng Agung Barat tapi itu di Tanjung Barat pak tempatnya. Oke gitu sih, ini kan Lenteng Agung, seharusnya Lenteng Agung aja lah. Saya nggak tahu juga pak, tapi emang namanya kayak gitu pak. Itu berdebat kagak ada ujungnya, sampai ke UP. Terus kita hening sampai di mana Lenteng, terus bapaknya baru ngomong lagi pas dikecek, oh iya deng, ini masih lurus lagi ya. Pak, dari tadi saya juga ngomong begitu pak, bapak kagak percaya. Lagi ini siapa sih yang ngamain halte Lenteng Agung Barat padahal tempatnya Tanjung Barat?